Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, kharaja rajulani fi safarin. Kharaja, keluar, rajulani, dua orang laki-laki, fi safarin, dalam bepergian. Fahadaratis sholatu, fahadarat, maka datang, as-sholatu, waktu sholat. Walaysa, dan tidak ada, ma'ahuma, pada kedua orang itu, ma'un, air. Fayatayammama, fatayammama, maka mereka berdua bertayamum, sha'idan, dengan debu, thayyiban, yang suci. Fasallaya, lalu kemudian mereka berdua sholat. Summa, kemudian wajada, mereka berdua mendapati al-ma'a, air, fil wakti, pada waktu itu. Fa'ada, maka mengulang, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, as-sholata, sholatnya, wal wudu'a, dan wudunya. Walam yu'id, dan tidak mengulang al-akharu, yang lain. Summa, kemudian ataya, mereka berdua datang, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakaro dalika lahu, fadakaro, lalu mereka berdua menyebutkan, menjelaskan, atau menyampaikan dalika, peristiwa itu, lahu, kepada Rasul. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, lilladzi lam yu'id, kepada orang yang tidak mengulang salatnya, asabta sunnata wa adza'atka salatuka. Asabta, kamu telah melakukan as-sunnata, kesunahan, yakni sunnah Nabi. Karena tidak ada air, maka dilaksanakan tayamum. Wa adza'atka salatuka, dan cukup bagimu salatmu, salatmu sudah sah. Wa qala, dan bersabda Nabi, lil akhari, kepada laki-laki yang lain yang dia mengulang wudu dan mengulang salat. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Lakal ajru marrataini, laka, bagimu, al ajru, mendapati pahala, marrataini, dua kali. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, meriwayatkan hadis Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, persoalan tayamum. Kalau tidak mendapati air, cara bersuci kita dengan debu, namanya tayamum. Tayamum itu tentu tidak seperti wudu. Kalau wudu itu liraf'il hadasil asghar. Wudu itu fungsinya adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Karena itu niat wudunya, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, hadas kecil itu apa saja? Hadas kecil itu ya kencing, kentut, senggolan dengan perempuan yang bukan keluarga, bukan saudara. Nah, itu diantaranya hadas kecil. Nah, sedangkan tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Tayamum tidak bisa untuk raf'ul hadasil asghar, nggak bisa. Karena itu dalam bertayamum niatnya tidak seperti niat wudu. Kalau niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar,
maka dalam tayamum, niat tayamummu buat apa? Kalau niatnya buat sholat, ya nawaitu tayammum listibaatis sholat. Saya niat tayamum supaya sah saya dalam sholat. Itu. Berarti hadas kecilnya masih ada nggak? Masih, karena tidak serta-merta hilang sebab tayamum. Atau misalnya orang berwudu tapi dia tidak bisa bersih dari hadas kecil. Misalnya laki-laki yang ngeces, ya. Laki-laki yang netes terus karena puyernya sudah loncer, ya. Nah, itu kan netes terus, ya. Wudunya bisa nggak ngilangin hadas kecil? Nggak bisa, karena ketika netes berarti hadas, netes hadas. Lalu wudunya niatnya nawaitul wudu'a listibaatis sholat. Saya niat wudu supaya boleh untuk sholat. Sebab hadas kecilnya nggak hilang. Nah, begitulah perbedaan antara tayamum dengan wudu. Ini ada cerita, ini dua orang pergi bareng, ya. Naik sepeda motor, ya. Soleh sama Ahmad Ramadan, ya, misalnya gitu, berdua nih, ya. Pergi ke satu tempat, sudah masuk waktu, nyari air nggak nemu. Karena sudah masuk waktu nyari air nggak nemu, maka berdua tayamum. Sesudah tayamum biasa dah, rapi tayamum dorong-dorongan. Ya. Lu yang jadi imam, enggak, lu aja, gua kagak pantas, lu aja. Dorong-dorongan itu berdua. Terjadilah sholat berjamaah berdua. Ya. Tidak lama kemudian, ketika jalan lagi menemukan air. Kan udah sholat nih, sudah tayamum, sudah sholat, jalan lagi kira-kira ya berapa puluh meter menemukan air. Kata yang satu, kita kan udah tayamum, udah sholat, ngapain pakai wudu lagi, sholat lagi? Nggak usah, kata yang satu. Kata sholat itu. Ya tahu si Soleh apa nih, si Ramadan ini. Ya bebas saja. Kata yang satu, nggak bisa, karena kita nemu air, maka sebab masih ada waktu, kita wudu, kita sholat lagi, biarin sholat 2 kali nggak apa-apa. Kata yang satu, enggak, saya udah sholat, ngapain nyampein sholat lagi. Udah tuh, pulang, ya, datang kepada Rasulullah. Keduanya belok ke rumah Rasul. Lalu ngadu sama Rasul, ya Rasulullah, kami ini jalan, sudah masuk waktu nggak nemu air, kami tayamum, kami sholat, kemudian ketika jalan lagi, ada air. Ya, saya kagak sholat lagi, teman saya ini dia wudu, dia sholat, saya mah nungguin aja dah, sambil ngerokok misalnya gitu, ya. Atau sambil main HP gitu. Apa jawab Rasulullah? Kepada orang yang tidak mengulang sholat, Rasul menyampaikan asabtas sunnata wa adza'atka sholatuka. Kamu telah melaksanakan sunnah, yaitu bertayamum sebab tidak ditemukan air, dan cukuplah sholatmu dengan tayamum, sekalipun sesudah itu kamu mendapati air. Lalu kepada yang satunya, ya, lakal ajru, ya, marratain, ente dapat pahala 2. Kenapa? Sebab ya tayamum sholat, wudu sholat, berarti ya bersucinya 2 kali, sholatnya 2 kali. Pantas ente dapat pahala 2 kali. Masya Allah. Lah ini pelajaran, ya.
fi hadhil qadiyyati dalilun ala wuqu'il ijtihad fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil ini menunjukkan bahwa zaman Rasulullah saja orang sudah boleh beristihad, orang sudah boleh mengambil satu pendapat, ya, manakala itu pada posisi yang darurat. Ya. Kata satu, gimana nih? Sholat lagi nggak? Wah, kata yang satu, wah saya mau sholat lah. Ini berarti kan mengambil pendapat, padahal hidup masih di zaman Rasulullah. Apalagi orang yang hidup sesudah zaman Rasulullah. Ada hal-hal baru yang zaman Rasulullah belum ada ketentuan hukumnya, maka boleh istidlal, mengambil dalil, ya, dengan cara misalnya mengkiaskan, ya, ketentuan hukum yang sudah ada. Misalnya begini, daun ganja halal apa haram? Di Quran ada nggak? Ada. Hurrimat alaikumul ganja, ada? Nggak ada. Tapi kenapa kita bisa menentukan hukum bahwa ganja haram? Karena memabukkan. Di Quran yang disebut memabukkan apa? Khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, ya, dan persembahan kepada selain Allah, itu semua adalah perbuatan jelek dan itu termasuk perbuatan setan. Nah, perbuatan jelek dan perbuatan setan yadullu alal haram, yaitu menunjukkan bahwa khamr ini, minum khamr ini hukumnya haram. Nah, maka hal-hal yang memiliki sifat sama dengan khamr hukumnya menjadi haram. Kenapa itu khamr kok haram? Karena ilahnya memabukkan. Berarti setiap yang memabukkan menjadi haram. Ya. Ganja haram, morbid haram, apalagi putau haram, ya, apalagi itu sabu-sabu haram, kecubung haram, nipam haram, apalagi itu yang buat pel anjing itu. Nah, jadi ini kan semua nggak ada di Quran, nggak ada juga di hadis. Tapi kenapa dihukumi haram? Karena ini namanya dalam kaidah hukum itu qiyas, ya, disamakan ketentuan hukumnya dengan hukum yang sudah ada. Itu namanya qiyas. Maka ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, yaitu kesepakatan para sahabat, lalu kemudian ada qiyas. Di Quran nggak ada, tapi contohnya ada. Nah, sementara ini terkait dengan peristiwa dua orang ini, nabinya masih ada, tapi pada saat itu jauh dari nabi. Maka orang berdua ini ngambil pendapat yang berbeda satu dengan yang lain. Apakah ada dasar orang boleh berpendapat? Tapi tentu berpendapat yang tidak ngawur, ya. Pendapatnya itu ada landasannya. Kalau pendapat ngawur namanya rohyun, ya, pendapat sesuai dengan pikiran sendiri. Jangankan berpendapat dalam hal hukum, ya, menafsirkan Al-Quran saja kalau sesuai dengan pikirannya sendiri itu dosa. Kata Nabi, man fassaral Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar.
siapa orang yang menafsirkan Al-Quran sak senengnya wudelnya sendiri, ya, saenak jalan pikirannya sendiri, maka besok bakal dilemparkan bersama dengan tempat duduknya, dia dilempar masuk ke dalam neraka. Itu menafsirkan Al-Quran. Apalagi orang berpendapat tanpa ada dalil yang kuat, dasar yang kuat. Menafsirkan Al-Quran yang sesuai dengan pendapat sendiri, misalnya ayat Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, yakni Tuhan yang menciptakan manusia. Kalau misalnya orang mengatakan Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, lalu memaknai Tuhan manusia itu Tuhan yang berbentuk manusia, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, ini kan contoh. Ya. Ya. Tuhan manusia, dia memahami Tuhan yang berbentuk manusia. Itu namanya tafsiran birra'yi, menafsirkan sesuai dengan pikiran dia. Ya. Padahal makna Rabbin Nas adalah Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang mengatur urusan manusia. Nah, ini contoh. Sementara dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, ada ayat-ayat yang sifatnya mutasyabbihat. Ayat yang sifatnya hukum, misalnya lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki dia mendapat di bagian dua bagian anak perempuan, bagi anak laki-laki bagian warisannya dua kali bagian anak perempuan. Ini namanya ketentuan hukum muhkamat, sudah jelas. Lalu lari ke Jawa, jadi sepikul segendong, berarti adat Jawa sama dengan isi Al-Quran. Laki-laki sepikul karena laki-laki mikul, perempuan segendong. Contoh. Itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini ayat muhkamat, ayat yang mengandung ketentuan hukum. Tapi ada ayat mutasyabbihat, ayat yang perlu ditakwilkan, difahamkan secara teliti. Misalnya kalimat ya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda, ya. Allah itu memiliki kursi, luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Ini ayat qat'i apa tasyabbuh? Ayat pasti apa ayat yang perlu dipahamkan? Yang perlu dipahamkan. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Berarti kursinya gede. Ya, kursinya gede. Loh, kalau kursinya aja seluas langit dan bumi, pantatnya Allah yang duduk di situ seberapa besarnya? Nah, ini ayat namanya mutasyabbihat. Apa makna kursi? Biasanya orang-orang itu kalau nyalek itu pengen nyari apa? Kursi ya. Artinya apa? Kedudukan. Berarti kedudukan itu kuasa ya. Maka wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda, ya, luasnya kekuasaan Allah meliputi luasnya langit dan bumi. Ini namanya ayat apa tadi? Mutasyabbihat. Contoh lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah zat yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Apa makna bersemayam? Duduk santai kan? Kita sedang bersemayam di mushola at-taqwa. Allah duduk santai di atas arsy. Macam enggak? Emang Allah butuh kepada ciptaannya? Tidak. Maka makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy,
maknanya bukan Allah sedang duduk santai di arsy, tapi Allah menunjukkan maha kuasanya bahwa arsy ada dalam kendali kuasa Allah. Itu namanya ayat mutasyabbihah. Maka menafsirkan Al-Quran nggak boleh sembarangan. Ada ayat wa wajadaka dhallan fahada. Kalau tekstualnya wa wajadaka, maka Allah mendapatimu wahai Nabi Muhammad dhallan, tersesat, fahada, kemudian Allah memberikan hidayah. Mungkin enggak Rasulullah tersesat? Enggak mungkin. Maka ayat ini perlu ditakwil. Allah mendapatimu di awal perjuanganmu adalah kesulitan demi kesulitan. Perjuangan Rasulullah awalnya kesulitan. Fahada, kemudian Allah berikan jalan kemudahan. Dol, ya, bimakna sulit. Ya. Hada bimakna jalan kemudahan. Nah, ini namanya tafsir. Begitu pula terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum. Bagi kita, kalau kita sudah tahu dalilnya, tahu ketentuan hukumnya, boleh kita mengatakan, oh ini begini, ini boleh, yang ini nggak boleh. Ya. Dari mana? Dari kitab ini, atau dari ulama ini, dari imam ini, boleh seperti itu. Ini boleh, ini nggak boleh. Dari siapa? Dari guru saya. Nggak apa-apa. Namanya kita orang taklid. Ya. Kata guru saya yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Nah, udah selesai. Kalau dia ingin penjelasannya, ayo saya antar ke guru saya. Jadi nggak pusing-pusing kalau sudah seperti itu. Nah, ini kejadian dua orang sahabat, ya, nggak menemukan air, tayamum, sholat berdua, tiba-tiba dapat air, yang satu wudu dan sholat lagi, yang satu tidak. Waqad arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, Nabi telah memberikan petunjuk dengan sabdanya, man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Siapa orang yang berijtihad lalu dia mendapatkan kebenaran dari pendapatnya, falahu ajrani, maka dia mendapatkan dua keuntungan pahala. Faqala lilladzi lam yu'iddi, kemudian Nabi mengatakan kepada orang yang tidak mengulang salatnya, asabta sunnata, asabta minal isabati wa huwa usulul fardhi, yaitu kamu telah melaksanakan pekerjaan sunnah, yaitu mengganti wudu dengan tayamum. Ia asyariatul hasanah al-mardiyah, karena itu adalah syariat yang benar yang diridhoi oleh Allah. Wa fihi dalilun ala anna man shalla bit tayammum summa wajada al-ma'a ba'da al-faraghi min as-salati la tajib alaihi al-i'adatu. Dan ini menjadi dalil bahwa orang yang sholat dengan tayamum kemudian dia mendapati air sesudah selesai sholat, maka dia tidak perlu mengulang kembali sholatnya. Ini termasuk pendapat Imam Syafi'i. Wa amma idza wajada al-ma'a ba'da tayammum wa qabla as-salati wajaba 'alaihi al-wudu' inda Syafi'i wa aktsarul fuqaha. Beda dengan begini, sudah tayamum, belum sholat, tiba-tiba menemukan air, maka menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, wajib meninggalkan tayamum dan berwudu lalu kemudian sholat, karena sholatnya belum dikerjakan.
Wa amma idza wajada al-ma'a ba'da ad-dukhuli bis shalah wa qabla al-faraghi minha fa innahu yajibu 'alaihi al-khuruj min as-salati wa i'adatuha wal wudu' inda al-muzanni wa ibn as-sarij min asy-syafi'iyyah. Adapun mendapati air sesudah masuk waktu sholat tapi belum selesai, ya, maka wajib keluar dari sholat. Udah tayamum, udah mulai usolli fardhu dhuhri, tiba-tiba raya hujan gede, sholat belum selesai, ada air datang, maka wajib dibatalkan sholatnya. Wajib dibatalkan sholatnya. Nah, itu menurut Imam Muzanni dan juga Imam Ibnu Suraij, ya, murid-murid daripada Imam Syafi'i. Maka kesimpulannya, kalau memang kita sudah tayamum, kemudian sholat, lalu mendapati air, sementara waktu sholat masih longgar, afdolnya adalah, sebaiknya adalah wudhu kembali dan sholat kembali. Karena apa? Mendapati dua pahala. Tetapi namanya orang dalam bepergian itu punya masyaqqat, orang dalam perjalanan itu ada kesulitan. Seandainya menemukan air dan karena ingin cepat sampai pada tujuan, maka boleh dia tidak mengulang wudu dan juga tidak mengulang untuk sholat. Itu pemahaman yang kita dapati. Misalnya bepergiannya naik bis, ya, banyak orang dan bukan rombongan, ya. Sekalipun ada hujan atau menemukan air mau wudu kan nggak bisa berhenti kita, ya. Kecuali kalau kendaraan sendiri atau rombongan sendiri satu kendaraan itu masih bisa. Udah kalau bareng-bareng Jakarta Madura Pak Fauzi kemarin itu, ya, mau wudu dari mana? Ya tayamum, selesai tayamum, hujan, atau misalnya berhenti di tempat pemberhentian yang berhentinya itu diperkirakan bisa setengah jam, ambil wudhu, sholat di situ. Tapi kalau sekiranya tidak memungkinkan, ya sudah, yang penting kita sudah mengerjakan sholat, ya, karena diperbolehkan dengan tayamum. Satu lagi, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, fi qawlihi azza wa jalla, pada firman Allah azza wa jalla, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin, kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, ya, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh diganti pada hari-hari yang lain, khususnya ibadah puasa, ya. Kalau urusan wudu, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin wa lam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak mendapati air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka boleh tayamum dengan debu yang bersih. Qala, bersabda Nabi Muhammad SAW, idza kanat birrajuli al-jarahatu fi sabilillah, idza kanat, apabila terjadi birrajuli, bagi seseorang, al-jarahatu, terluka, fi sabilillah, dalam berjuang di jalan Allah, perang, dia pulang terluka, wal quruh, dan al-quruh, ya, dia pakai pembalut atau punya penyakit yang lain seperti gudik, ya, atau penyakit yang lain, fayajnubu, lalu dia menghindari air, fayakhafu ayyamuta, lalu dia takut kalau mati, ini tasalah, apabila mandi atau kena air, tayammama, maka boleh bertayamum. Rawahu Daruqutni, meriwayatkan hadis Imam Daruqutni
mauqufun. Wa rafa'ahu al-Bazzar, ya, dan mengangkat hadis ini Al-Bazzar, wa sahhahahu Ibnu Huzaimah, dan membenarkan Imam Ibnu Huzaimah. Fal ayatu wal hadisu yadullani ala anna tayammum yasbutu liman kana fi safarin wa lam yajidil ma'a. Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa orang boleh bertayamum ketika dia dalam keadaan bepergian lalu tidak mendapati air. Wa yasbutu 'alal maridi haitsu khafa 'ala nafsihi. Dan ayat ini membolehkan orang tayamum bagi orang yang sedang sakit. Dia takut kalau sebab menggunakan air maka penyakitnya menjadi lebih bertambah. Landasannya firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan dirimu pada kehinaan. Al-Baqarah 195. Innallaha kana bikum rahimah, di An-Nisa 29. Sesungguhnya Allah terhadap kalian itu maha penyayang. Nah, jadi misalnya kita kena luka, ya, lalu luka itu tidak memungkinkan bagi kita kena air. Ini luka di luar bagian anggota wudu, ya. Misalnya kepala jatuh, sobek, kemudian dijahit lalu diperban, atau misalnya bagian anggota badan yang lain selain anggota wudu, ya, misalnya dengkul lecet, ya, atau sobek lalu dijahit, otomatis kan tidak bisa wudu. Tidak boleh kena air, mandi pun nggak boleh. Nah misalnya hubungan sebadan suami istri sih enggak, tapi ngimpi, ya, ngimpi khurujul mani, keluar air mani, kan punya hadas besar. Bagaimana ini? Ya, mandi nggak mungkin, sebab kalau mandi bahayanya, ya, kalau airnya meresap ke tempat luka, apalagi di kepala, bisa kejang-kejang, bisa mati. Maka boleh mandimu diganti dengan tayamum. Kemudian misalnya mandi, maka sisakan pada bagian yang luka, lalu cukup di atas bagian luka itu diusap dengan tangan yang basah. Itu caranya. Tapi kalau kejadiannya pada anggota wudu, ya, namanya sahibul jabair, ya, anggota wudu. Jadi misalnya orang perempuan lagi ngiris bawang, ya, jarinya keiris, sobek, berdarah. Maka caranya sebelum dibalut berwudu dulu, ya. Wudu dulu, sesudah wudu rapi dilap kering baru dibalut. Nanti kalau dia batal mau wudu lagi, itu di atasnya yang tidak terkena wudu cukup diusap dengan tangan yang basah. Cukup seperti itu. Waktunya berapa lama? 1 hari 1 malam. Tapi kalau dia pasang pembalut tidak dengan wudu, ya, misalnya sudah wudu tapi dibawa ke rahel, ya, yang megang perempuan, otomatis kita batal, ya. Maka di samping kita berwudu, sesudah wudu kita tayamum. Tayamum itu mengganti bagian anggota wudu yang tidak terkena air wudu. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan 2 hadis ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, sehingga ketika kita badan ini tidak memungkinkan untuk terkena air, maka
bisa berganti dengan tayamum sampai kemudian badan ini sudah bisa terkena kembali oleh air. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.